Ya, ketemu lagi dengan saya teman-teman. Kali ini kita akan coba bahas tentang apa itu prosedur endoskopi, kemudian fungsinya apa, komplikasinya apa, dan biaya pemeriksaannya untuk organ pencernaan yang satu ini. Berapa biayanya? Yuk, kita simak, kita bahas ya. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah pernah mendengar prosedur endoskopi? Atau mungkin pemeriksaan yang satu ini masih asing di telinga teman-teman semua? Nah, saya coba akan menjelaskan prosedur yang satu ini. Apa sih endoskopi ini? Endoskopi adalah prosedur medis, non-operasi, untuk melihat secara jelas keadaan pencernaan seperti lambung dan usus. Ya, berbeda dengan X-ray atau sejenisnya. Endoskopi memberikan dokter gambar yang jelas dan nyata dari bagian dalam tubuh kita, yaitu lambung dan usus, karena alat satu ini dilengkapi dengan kamera. Canggih bukan? Seperti video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa melihat seperti apa gambaran-gambaran lambung, usus. Nah, seperti itulah gambaran endoskopi. Nah, saya coba kasih gambar sama teman-teman bagaimana endoskopi itu dimasukkan lewat luar melalui mulut sampai dengan ke lambung. Seperti ini gambarnya ya. Nih, kita bisa saksikan seperti ini gambarnya. Oke. Nah, teman-teman, alatnya masuk melalui mulut, kemudian sampai dengan ke lambung. Setelah sampai ke lambung, dia akan ke usus kecil atau yang dinamakan dengan duodenum. Nah, teman-teman, jenis endoskopi untuk saluran pencernaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gastroskopi, yang kedua adalah kolonoskopi. Pada gastroskopi, pemeriksaan berfokus pada saluran pencernaan bagian atas. Ya, endoskopi akan dimasukkan melalui mulut menuju ke kerongkongan, kemudian ke lambung sampai dengan ke usus kecil kita. Ya. Nah, sedangkan kolonoskopi dilakukan pada pencernaan bagian bawah dengan memasukkan alat melalui rektum atau anus menuju usus besar. Ya, itu perbedaannya ya antara gastroskopi dan kolonoskopi. Nah, untuk endoskopi lambung atau gastroskopi dikenal juga dengan nama esophagogastroduodenoskopi atau bisa disingkat dengan istilah EGD. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar. Nah, ini dilakukan dengan memasukkan alat endoskopi ke dalam sistem pencernaan sampai ke lambung. Nah, prosedur ini dilakukan untuk membantu dokter untuk mengevaluasi beragam keluhan terkait lambung. Ya, seperti penderita dengan dispepsia dengan tanda alami, yaitu penurunan nafsu makan, kemudian sulit menelan, muntah darah, penurunan berat badan, anemia, buang air besarnya hitam. Yang kedua adalah dispepsia pada orang lanjut usia di atas 55 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tentunya dengan adanya kanker lambung. Nah, ketika dilihat melalui endoskopi, kanker lambung dapat terlihat seperti bisul, jamur, atau benjolan, atau daerah mukosa yang menebal, atau dindingnya yang menebal. Dikenal dengan linitis plastika, ya, linitis plastika. Nah, kalau endoskopi usus, ini penting untuk mengetahui dengan segera ya keluhan yang kerap teman-teman alami pada saluran pencernaan. Sebab apabila gejala dibiarkan dapat berujung pada resiko kanker usus besar. Ya. Nah, endoskopi usus sering digunakan untuk mendeteksi kanker usus besar. Sedini mungkin ya deteksinya. Kanker usus sendiri menjadi penyebab kematian karena kanker terbanyak
kedua di dunia. Ya, kalau teman-teman mau lihat bagaimana cikal bakal kanker usus besar, bisa simak di video saya yang sebelumnya ya, deteksi kanker usus. Ya, deteksi dini kanker usus. Nah, teman-teman bisa ngeliat di situ. Prosedur sebelum endoskopi, apa yang dilakukan? Nah, sebelumnya dilakukan prosedur endoskopi, dokter akan meminta teman-teman untuk berpuasa 6 sampai 12 jam ya. Hal ini untuk memastikan lambung dalam keadaan kosong sehingga keadaannya bisa terlihat dengan jelas. Nah, teman-teman, resiko dan efek samping ya. Endoskopi sebenarnya merupakan prosedur yang terbilang aman. Tetapi tetap ada beberapa risiko tertentu ya. Risiko ini tergantung pada area yang diperiksa. Nah, apa sih risiko endoskopi? Nah, ini dia. Yang pertama, tenggorokan bisa mati rasa selama beberapa jam. Karena biasanya ini penggunaan anestesi lokal ya. Yang kedua, infeksi ringan pada area pemeriksaan. Ini biasanya bisa kita obati dengan antibiotik. Yang ketiga adalah nyeri persisten di area endoskopi. Ya, yang keempat, komplikasi terkait dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, perlu diingat teman-teman, selain itu, jika setelah prosedur endoskopi teman-teman mengalami gejala-gejala berikut, jangan ragu untuk melaporkannya ke dokter ya. Yang kelima adalah sesak napas. Yang keenam, sakit perut yang parah dan persisten. Kemudian yang ketujuh ada nyeri dada. Kemudian yang kedelapan adalah muntah darah. Nah, itulah komplikasi yang atau risiko-risiko dan efek samping yang terjadi. Walaupun terbilang aman, tetap ada beberapa risiko tertentu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, banyak yang bertanya atau ada beberapa yang bertanya kepada saya, berapa sih rata-rata biaya endoskopi gitu ya. Karena mungkin kesadaran sendiri ingin memeriksakan ke dokter. Nah, biaya pemeriksaan endoskopi itu dapat berbeda-beda. Ini tergantung dari jenis endoskopi ya teman-teman. Jenis bius yang digunakan, kemudian perawatan pasca endoskopi, kemudian di mana endoskopi itu dilakukan. Nah, saat ini sudah banyak rumah sakit swasta di Indonesia yang menawarkan pemeriksaan endoskopi. Rata-rata biaya pemeriksaan endoskopi di rumah sakit swasta itu berkisar antara 3 juta ya, 2.500.000, 3 juta hingga sampai dengan 5 juta, 6 jutaan untuk satu kali pemeriksaan ya. Nah, bila teman-teman memiliki masalah pada saluran cerna baik di bawah maupun di atas yang mengganggu dan tidak biasa, jangan ragu untuk memeriksakannya ke dokter. Karena mungkin teman-teman memerlukan pemeriksaan endoskopi untuk mengetahui diagnosis penyakitnya. Ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membawa manfaat kepada teman-teman semua, menambah ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kita bisa sama-sama berbagi manfaat atau informasi kepada yang lainnya. Nanti akan ada video-video seputar informasi tentang kesehatan dari saya untuk memberikan wawasan lagi, ilmu lagi buat teman-teman semua. Ya, sampai jumpa teman-teman. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan